Selamat datang kembali, masih terkait dengan selektor pada CSS. Dan untuk video ini kita akan bahas mengenai grup selektor pada CSS. Dan sebelum kita masuk di topik ini, kita akan siapkan file latihannya terlebih dahulu ya. Tepatnya di dalam folder belajar CSS. Nah, di sini kita akan buat file pertemuan 3 ya, .html. Klik kanan pada area ini, ya, kemudian pilih new, lalu pilih text document. Ini saya blok semua ya. Untuk nama filenya pertemuan underscore 3.html. Nah, sampai di sini saya tekan tombol enter di keyboard. Nah, sekali lagi jika ada kotak dialog seperti ini ya, ini tinggal klik tombol yes. Nah, sekarang kita sudah punya file pertemuan 3.html. Nah, selanjutnya kita akan buat file CSS-nya, tepatnya di dalam folder CSS ini. Klik kanan lagi, lalu pilih new, kemudian text document. Ini kita blok semua. Nama filenya style, ya style underscore 3.css. Oke, kita enter sampai di sini. Kemudian pilih yes. Oke, sekarang kita sudah punya file pertemuan 3 untuk HTML dan style 3 untuk CSS. Kemudian kita akan jalankan Visual Studio Code-nya ya. Nah, di Visual Studio Code di sini kita sudah punya pertemuan 3.html dan style 3.css yang berada di dalam folder CSS. Nah, sekarang kita aktif di pertemuan 3 ya. Klik pertemuan 3.html. Nah, kita akan buat kerangka dasar dari HTML di sini. Saya enter. Kemudian title-nya saya ganti pertemuan 3. Nah, lalu jangan lupa kita akan hubungkan file HTML pertemuan 3 ya dengan style 3.css. Di sini saya enter satu kali ya, di bawah tag title kita gunakan tag link, lalu tab di keyboard. Kemudian nilai dari atribut href ini merupakan alamat dari file CSS yang akan kita panggil, yaitu style underscore 3.css yang berada di dalam folder CSS. Berarti di sini nilai dari atribut hrefnya folder CSS terlebih dahulu. Nah, ini sudah ada, tinggal klik CSS, kemudian klik style underscore 3.css. Oke, sekarang kedua file ini sudah saling terhubung ya, pertemuan 3 dan style 3. Oke, sekarang kita akan masuk ke topik pembahasan kita mengenai grup selektor pada CSS. Jadi, grup selektor ini hanya merupakan sebuah sebutan untuk cara menggabungkan beberapa selektor ke dalam satu perintah. Ya, ketika kita punya elemen HTML dan akan diberikan style atau properti yang sama, maka kita bisa lakukan grup selektor. Nah, misalnya di sini saya punya tag H2, kemudian di bawahnya saya punya tag P yang merupakan isi dari artikel ini. Saya gunakan lorem, lalu tab di keyboard. Nah, sampai di sini kita akan jalankan file pertemuan 3 terlebih dahulu. Kita kembali ke Windows Explorer, kita cari pertemuan 3.html. Ini dia. Ya, pertemuan 3. Judul artikel kita bungkus dengan tag H2 dan isi dari artikel ini kita bungkus dengan tag P. Nah, jika kita ingin ya tag H2 ya menggunakan warna teks warna biru, begitu pula dengan tag P ya menggunakan teks warna biru. Nah, di CSS ya tepatnya di style 3 kita bisa lakukan seperti ini. H2 ya sebagai selektor CSS-nya, kemudian property color, kemudian nama warnanya ya blue. Nah, sampai di sini saya lihat dulu hasilnya. Nah, maka TK2 itu akan berubah warna biru. Kemudian jika kita ingin ya paragraf ini warna biru juga, nah di sini sudah ada
tag P ya, yang bisa kita gunakan sebagai selektor. Ini saya enter di sini, selektornya P, kemudian properti CSS-nya color blue. Nah, sampai di sini, tentu kalau dia atasnya di web browser, maka kedua elemen HTML ini akan menggunakan properti yang sama, yaitu warna teksnya warna biru. Nah, ketika kita punya elemen HTML dan akan diberikan style atau properti yang sama, maka kita bisa lakukan group selector. Nah, caranya, yang P ini, ya, karena kita ingin propertinya sama, ini saya hapus, kita bisa lakukan grouping di sini. Ya, H2 pisahkan dengan tanda koma, kemudian P. Ya, jadi sekarang bacanya tag H2 dan P, ya, ubah warna teksnya ke warna biru. Nah, ini kalau saya lihat hasilnya di browser, ini hasilnya sama. Ya, jadi sekali lagi, ketika ya ada elemen HTML menggunakan properti yang sama, maka kita bisa lakukan yang namanya grouping selector. Ya, koma di sini itu bisa kita baca dengan dan ya, H2 dan P. Selain tag selector, ya, kita juga bisa menggabungkan beberapa kelas. Ya, misalnya untuk tag P ini ya, saya tambahkan kelas di sini. Misalnya kelasnya isi artikel. Ya, jadi H2 dan kelas isi artikel. Nah, di CSS-nya sekarang, nah di sini bukan lagi P ya, tapi titik isi artikel. Nah, jika kita lihat hasilnya di web browser, saya refresh, nah maka hasilnya sama ya. Atau untuk selektor H2-nya, ini saya tambahkan kelas juga, kelas judul artikel. Nah, sekarang untuk file CSS-nya di sini, ini bukan lagi H2, tapi titik judul artikel. Nah, sekarang bacanya kelas judul artikel dan kelas isi artikel ubah warna teksnya ke warna biru. Nah, ini kalau kita lihat hasilnya di web browser, saya refresh. Nah, maka hasilnya sama ketika kita melakukan grouping menggunakan tag selector. Dan kita juga bisa menggunakan lebih dari satu properti di sini. Selain warnanya biru, ada properti CSS namanya text align ya, untuk mengatur posisi teks ini. Center untuk ke tengah. Ya, titik koma. Kemudian saya refresh kembali. Nah, maka semua teks ini akan berada di tengah web browser. Baik, saya rasa cukup untuk video kali ini. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video berikutnya.